Shalom Bapak Ibu, kembali kita ketemu hari ini. Nggak bosan-bosan saya ngajak kita untuk menyanyi buat Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Buka hatimu, angkat suaramu, dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan. Bawa semua keberadaanmu hari ini, apapun keadaanmu, engkau lagi bad mood, lagi bete, lagi sukacita, atau lagi kecewa dengan sesuatu, tetap bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, jiwaku bersorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya yakin waktu Anda membawa semua keberadaan kepada Tuhan, di sana Anda akan melihat Tuhan bekerja. Haleluya. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang terus membawa kami mendekat dan lekat kepadamu Tuhan. Bukan karena kehebatan atau keberadaan kami yang sempurna, tidak. Justru kami tidak sempurna. Kami mau datang kepada Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih, terima kasih. Katakan, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Limpah hadirat-Mu mengalir memenuhi hidupku. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, nyata di hidupku, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Sekali lagi katakan, sungguh besar kasih-Mu melimpah Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, limpah hadirat-Mu, mengalir memenuhi hidupku. Besar kesetiaan-Mu, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tatamu, pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Amin, amin. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Dan ku angkat tanganku, oh haleluya. Ku angkat tanganku di hadapan tatamu, pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi
dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Wanita katakan, dan ku angkat tanganku. Dan ku angkat tanganku. Amin. Di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Amin, amin, amin Tuhan. Bawa seluruh hidup kita. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Sama-sama katakan. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saya nyanyikan. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Akulah katakan. Dan ku angkat tangan di
Biar musik saja, haleluya. Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Tuhan yang besar kasih setianya melimpah bagi kami. Yang bisa kami katakan cuma Engkau ajaib, Tuhan. Engkau dahsyat. Betapa hebat kasih setiamu kepada kami. Haleluya. 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 Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, sungguh mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Hanya Kau Tuhan, begitu mengasihiku. Kau memulihkanku, Kau yang selalu memberkati hidupku. Hanya Kau Tuhan, begitu mengasihiku. Kau sanggup menjawab
semua seru doaku, indah sempurna bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan sungguh mengasihiku. Tuhan begitu mengasihiku, Kau pulihkanku, Kau yang selalu berkati hidupku. Hanya Kau Tuhan begitu mengasihiku, Kau sanggup menjawab semua seru doaku, indah sempurna bagiku. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Yes, haleluya. Amin. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Oh, haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Laki-laki katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Wanita katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. amin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan Yeni katakan, haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, Thank you, Jesus. percaya tak ada yang mustahil.
sama-sama katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Amin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizatkan. Oh, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizatkan. Yes, haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sama-sama menyembah dari tempat ini, apapun yang kau alami, Tuhan dahsyat, tidak ada yang tak mungkin baginya. Tuhan berkuasa menyatakan segala sesuatu dalam hidup kita. Ayo, katakan dengan imanmu bahwa Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia berkuasa, tak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya tak ada yang mustahil. Tuhanku dahsyat, Tuhanku berkuasa, ku percaya mujizat kan terjadi. Ku percaya, ku percaya mujizat kan terjadi. Ku percaya mujizat kan terjadi. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhanku ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan memberkatimu. Lepaskan berkat dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, 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 Maranatha, Yesus datanglah. 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 Wanita katakan, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Sekali lagi katakan, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. sama-sama. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya.
Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. 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 Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datang. Akuilah katakan Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus. Maranatha, Yesus datanglah. Maranatha, Yesus datanglah. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan datang, dikasih kesempatan buat setiap kita untuk hidup bagi Dia dan melayani sesama. Kalau ada waktu yang Tuhan berikan, lakukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu pada waktunya semua akan berlalu. Kalau hari ini Anda masih kuat, Anda masih punya berkat Tuhan, Anda punya kesempatan, lakukanlah untuk memuliakan namanya. Mungkin ada orang di sekitarmu yang perlu kau tolong, yang perlu kau bantu. Tunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Haleluya. Katakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Di sisa Umur hidupku selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi anggur terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Biarlah ini menjadi doa kita. Sekali lagi saya nyanyikan, Bapak Ibu berdoa.
kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Sama-sama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Wanita katakan, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. laki-laki katakan, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Sama-sama katakan, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti Terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang di rumah dimanapun berada, ayo tutup mata, biarlah ini menjadi doa kita. Lewat kata-kata pujian nih, Bapak Ibu dengarkan, tenangkan hatimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat,
apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu diberkati dari pujian ini. Haleluya. Saya ingin mengajak kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Ini satu kisah bahwa orang Israel pada masa zaman Samuel meminta seorang raja, dan akhirnya Tuhan kasih raja buat mereka, namanya Saul. Tapi konsekuensinya punya seorang raja banyak sekali aturannya. Tuhan menyatakan kepada umat Israel, 1-10 ayat 1 katakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengopi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Jadi setelah Tuhan pilih Saul, Tuhan minta Saul mengurapinya menjadi raja. Dan Saul kembali ke kaumnya. Kita lihat ayat 11. Setelah Saul kembali dan diadakan undian, Bapak Ibu, ternyata Saul adalah orang yang cukup inferiority, minder. Sekalipun dia sudah tahu bahwa Tuhan dan mengurapi dia jadi raja, tapi dia nggak percaya diri. Mengapa gitu? Nih kita lihat ya. Dia nggak berani menyatakan diri. Dia nggak berani ambil posisi itu. Saul menjadi raja dengan undian. Padahal dia diurapi, tapi ayat 17-nya 1-17, kemudian Samuel menggerakkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mezbah. Dan ia berkata kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan menindas kamu. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sudah itu disuruhnya lah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat-ayat ini cukup aneh. Sementara Samuel udah mengurapi Saul jadi raja, Saulnya ngumpet waktu diundi. Dia nggak ada tampil di sana. Dia nggak yakin karena dia menganggap dia suku paling kecil, dan suku Israel dari paling kecil, suku paling kecil. Jadi dia nggak berani tampil. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apakah orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Keren ya, hal sepele Tuhan jawab Samuel, dia ada sembunyi tuh di gudang tuh. Berlalu orang ke sana dan mengambil dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bawah ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi tinggi dia itu seleher ke atas gitu ya. Dan Samuel berkata kepada suku bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak seorang pun yang sama seperti dia di antara suku bangsa itu. Lalu bersorak suku bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Setelah itu Samuel menyuruh suku bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang gagah perkasa yang hatinya telah dikerahkan Allah.
Ayat 27, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membuat persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat-ayat firman Tuhan ini, Anda akan dapat beberapa clue bahwa Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja, dia nggak percaya diri, inferiority. Ya, hal ini akhirnya Anda lihat banyak dia dibully. Kalau Anda baca ayat selanjutnya dibully. Ayat 27 itu dia dibully. Orang dursila itu ngomong gini, masa orang ini bisa menyelamatkan kita? Masa orang ini yang dipilih jadi raja? Ayat selanjutnya ada yang ngomong gitu ya. Jadi inilah sumber insecure dalam hidup Saul. Sekalipun dia pura-pura nggak mendengar. Bapak Ibu, kita sering insecure dalam hidup ini, merasa nggak aman, merasa orang lain itu ada saingan kita, merasa orang lain itu adalah kompetitor dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita. Karena mengapa? Karena sebenarnya ada satu sikap dalam hati kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Saul nggak pernah membereskan hidupnya, maka itu kalau Anda lihat nanti munculnya Daud itu menjadi kompetitor bagi hidupnya. Dia merasa tidak aman, insecure. Dia senantiasa berusaha untuk membunuh Daud karena sebenarnya munculnya dari hal-hal seperti ini. Dia dibully banyak orang, direndahkan oleh banyak orang. Dia nggak yakin Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan yang akan mempertahankan hidupnya. Bapak Ibu, selama Tuhan pilih Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan Anda kecuali Tuhan sendiri nggak mau lagi. Di apapun, di bidang apapun, percayalah. Anda lihat nih ya, kata Samuel, dan Samuel berkata kepada suku bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara suku bangsa itu. Jadi tidak ada orang seperti Saul di kaum, di bangsa itu, karena Tuhan telah pilih dia. Lihat kekurangan dan kelebihannya. Tapi percayalah Bapak Ibu, siapapun Anda, waktu Anda dipilih oleh Tuhan, di sana ada pengurapan Tuhan. Yang penting Anda jangan minder, berjalanlah sesuai apa yang Tuhan mampu. Mungkin kita nggak tahu banyak, mungkin kita nggak pintar seperti banyak orang pintar, tapi waktu kita punya kesetiaan dan mentaati apa yang Tuhan mau, itu cukup buat kita. Cukup Tuhan bekerja di sana. Percayalah, rasa tidak aman itu membuat kita banyak kehilangan. Kehilangan tentara, kehilangan orang dikasihi. Saul mengorbankan banyak orang dalam hidupnya untuk mempertahankan posisinya. Saya nggak tahu berapa banyak nih korbankan Saul untuk mengejar Daud. Berapa banyak orang yang mati, bahkan orang yang tidak bersalah juga mati karena ingin mempertahankan kedudukannya. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda sedang mempertahankan kedudukanmu dalam satu posisi. Apakah itu di gereja, di perusahaan, di keluarga, saya nggak tahu. Anda mencoba mempertahankan dengan kekuatanmu. Saya kasih tahu, kalau itu bukan datang daripada Tuhan, semuanya bisa hancur. Hanya yang datang daripada Tuhan itu kekal adanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman-Mu yang menegur kami. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga, buat anak-anak, buat suami, buat orang tua, dimanapun berada. Tangan Tuhan menopang hidupmu, tangan Tuhan memegang engkau. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Lihatlah kedahsyatan Tuhan, lihatlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidupmu, untuk kau bekerja, untuk kau melayani, untuk kau menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Aku berdoa bagi seorang bapak yang tangan kanannya sakit. Haleluya, dalam nama Yesus menjadi sembuh. Haleluya, dalam nama Yesus sembuh. Kau merasa tulang-tulangmu kayak sakit, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan engkau. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau minta dilayani dan didoakan, di bawah ini ada WA Center, Anda bisa menghubungi. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa dan melayani Anda. Amin.